Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita di tempat yang mulia di pagi yang mulia ini. Nikmat yang mengantarkan kita, nikmat yang menjadikan kemuliaan hamba di hadapan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan tersebut. Selalu saya sampaikan bahwa nikmat inilah yang mengantarkan kita ke tempat yang mulia ini. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, yang sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya, karena begitu banyak. Dan dari sekian nikmat yang mengantarkan kita ke tempat yang mulia ini adalah seagung-agungnya nikmat, semulia-mulianya nikmat, yaitu nikmat al-iman. Ketika nikmat yang satu ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, maka mereka lah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin pada zaman Nabi SAW, ada golongan yang dalam strata masyarakat itu termasuk bagian yang paling bawah. Ini golongan budak. Nah, ibarat budak kalau pada zaman ini mungkin seperti HP bapak ini, Pak. Apa yang dimau oleh kita terserah kita. Mau dijual, mau dilempar, mau dikasihkan, demikianlah budak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya iman, maka
dia naik menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di hadapan masyarakat dipandang sebelah mata. Atau mungkin yang pada zaman ini kehidupannya serba kekurangan, ya, tidak seperti bapak mungkin memiliki tanah yang luas, memiliki bangunan rumah yang megah. Namun di sebagian tempat sana banyak orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal, justru membutuhkan uluran tangan kita, serba kekurangan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dan memberikan nikmat iman ini, maka sesungguhnya mereka termasuk bagian orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas kaum muslimin menjelaskan dan menerangkan bahwa yang mulia di hadapan Allah itu bukan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. La wallahi, demi Allah, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah menurut pandangan Allah bukan orang-orang yang tadi kita sebutkan. Namun Allah menyebutkan satu di antara mereka, atqakum, orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya duduknya kita di tempat yang berkah ini insyaallah semata-mata untuk ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian rahimakumullah, kita ini bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita, lanjutan dari pekan yang lalu. Kita masih membahas di bab 6. Ini bab makna tauhid atau makna kalimatut tauhid, makna la ilaha illallah. Dan kita awali kemarin, kita menyebutkan keyakinan kaum jahiliyah atau keyakinan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, sehingga keyakinannya membuat mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Mereka menolak bukan karena tidak memahami maknanya. Mereka menolak bukan karena tidak mengetahui makna dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Justru mereka menolak karena saking pahamnya dengan makna dan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga kemarin kita sampaikan berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghalangi kalimat tauhid ini menyebar di masyarakat Quraisy. Mereka mengorbankan harta, bahkan nyawa, demi mempertahankan dan melawan kalimat tauhid ini tersebar. Dan yang kedua kita sampaikan bahwa ternyata kaum kafir Quraisy pun sudah mengenal Allah. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mengenal Allah. Tuhan yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang memberi rizki padanya,
yang memberi jodoh kepadanya, yang menciptakan langit dan bumi ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ketika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka mereka dengan tegas menjawab, Allah. Mereka dengan tegas menjawab, Allah. Kemudian juga dengan bukti nama-nama orang tua mereka. Abdullah, nama dari ayah Nabi SAW sendiri, Abdullah, hamba Allah. Ini menunjukkan mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang mereka pahami ini? Apakah sebagaimana yang dipahami orang-orang pada hari ini, memanai atau mengartikan kalimat la ilaha illallah itu tidak ada yang berkuasa selain Allah? Ada yang memanai kalimat la ilaha illallah itu tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada penguasa abadi yang ada kecuali Allah. Ini yang diartikan oleh orang-orang pada zaman ini. Apakah makna ini adalah makna yang benar? Kalau makna yang dimaknai orang-orang pada zaman ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabb, Tuhan, konotasinya menciptakan, menguasai, dan mengatur. Jika benar makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah, maka pasti makna ini sudah dibenarkan oleh Nabi SAW, karena orang-orang Quraisy juga meyakini tidak ada yang menciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah. Maka kenapa orang-orang kafir Quraisy menolak kalimat la ilaha illallah? Pasti maknanya bukan apa yang dipahami mereka. Tidak ada menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak, ini bukan ini maknanya. Namun makna la ilaha illallah sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ketika Bapak mengartikan la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Karena ketika kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan, mana konsekuensinya adalah kita masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka masih meyakini bahwa selain Allah itu ada Tuhan-Tuhan, walaupun tidak diakui, dibenarkan untuk disembah. Namun kalau la ilaha illallah dimaknai dengan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita menafikan semua sesembahan di dunia ini. Jadi kita tidak ada, menganggap tidak ada sesembahan, tidak ada di dunia, tidak ada sesembahan, dan menetapkan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian yang selanjutnya kemarin kita sampaikan rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah yang harus ada pada diri hamba orang yang bertauhid atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah terdapat dalam kalimat itu sendiri. Yang pertama disebutkan an-nafyu, yakni meniadakan. Terdapat dalam kalimat la ilaha, la ilaha, menafikan semua sesembahan dalam bentuk apapun dan siapapun dia. Jadi rukun la ilaha illallah yang pertama Bapak sekalian, itu kita harus menafikan, menghilangkan, meniadakan adanya sesembahan-sesembahan di muka bumi ini. Tidak ada dalam bentuk apapun. Berhala, ya, bentuknya berhala bisa patung, pohon, atau semua yang sesembahan yang disembah oleh manusia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, matahari, malaikat, nabi, Ka'bah. Tidak ada. Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada orang yang masih mengakui selain Allah masih ada sesembahan, maka satu rukun ini yang pertama batal. Rukun yang pertama batal Bapak sekalian. Ketika dia masih mengakui adanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan itulah yang diyakini oleh orang kafir Quraisy. Mereka masih meyakini adanya sesembahan selain Allah. Jadi mereka belum atau bahkan tidak menafikan sesembahan-sesembahan yang lain, tidak. Maka mereka masih meyakininya. Demikian juga ketika pada zaman ini masih meyakini adanya sesembahan selain Allah di muka bumi ini, maka rukun yang pertama batal. Wajib meniadakan. Dan kedua, rukun yang kedua dari la ilaha illallah adalah setelah yang pertama meniadakan, menafikan adanya sesembahan di permukaan bumi ini dengan lafaz la ilaha, tidak ada sesembahan, maka rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan satu-satunya yang berhak disembah di permukaan bumi ini. Lafadznya apa? Illallah. Illallah. Kemarin kita sebutkan illa, makna illa, lafadz istitsna, mengecualikan, yang tugasnya adalah memunculkan. Selain dari kata la ilaha, yaitu memunculkan kalimat Allah dan menetapkan kalimat Allah. Yang kedua, menetapkan yang berhak disembah di permukaan bumi ini hanya Allah saja. Ini dua rukun dari la ilaha illallah. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini kaum muslim, atau mungkin pada diri kita, kalau dua rukun ini belum ada pada diri kita, sedangkan kita pun masih atau sudah menyatakan, ya, kita adalah orang yang bertauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah, namun jika dua atau bahkan, ya,
salah satu atau bahkan dua-duanya tidak ada pada diri kita, maka la ilaha illallah yang kita akui tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada kaum muslimin pada kesempatan zaman ini yang mereka belum meniadakan sesembahan di permukaan bumi ini? Masih ada. Dan kemudian mereka tidak menetapkan hanya Allah saja. Mereka mungkin menetapkan Tuhan, Allah, sesembahan Allah, tapi bukan Allah saja, masih ada yang lain. Maka sekali lagi kaum muslimin, dua rukun ini harus ada pada diri kita. Kemudian yang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya adalah mengenai syurutu la ilaha illallah. Syurut atau syarat-syarat kalimat la ilaha illallah ini akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak sekalian mengenal syarat salat misalkan, salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi persyaratan. Apa di antaranya, Pak? Berwudu atau dalam keadaan suci. Kemudian telah masuk waktu sholat. Jika ada orang yang melaksanakan sholat, dia belum berwudu kecuali lupa. Dia sebenarnya udah berwudu tapi lupa belum berwudu. Namun kalau sengaja dia tidak berwudu, adzan berkumandang, dari rumah dia pakai sarung dan pakai baju koko tanpa berwudu, dan kemudian dia langsung ke sini dengan sadar saya tidak berwudu, maka sholatnya tidak memenuhi syarat. Atau mungkin ada orang yang sholat zuhur belum masuk waktu, masih jam 11:30 misalkan sudah zuhur, atau bahkan masih jam 10, jam 9 sudah sholat zuhur, maka tentu ini tidak diterima sholatnya, cacat sholatnya. Maka demikian juga Bapak sekalian, syurutu la ilaha illallah, demikian juga la ilaha illallah akan diterima jika memenuhi persyaratan. Dan persyaratan ini harus ada pada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Satu pun tidak boleh terlewati. Satu pun tidak boleh terlewati. Dan syarat la ilaha illallah, para ulama menyebutkan ada 7. Ada 7. Namun sebelum kita sebutkan 7 syarat la ilaha illallah, maka ketahuilah Bapak sekalian, maka kenapa kita harus mengakui atau mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah ini? Para ulama menjelaskan, tidaklah diterima orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai dia memenuhi
menunaikan hak dan kewajiban la ilaha illallah itu sendiri. Jadi Allah tidak akan menerima ucapan la ilaha illallah seorang hamba kecuali dia menunaikan hak dan kewajiban dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Dan yang dimaksud hak dan kewajiban la ilaha illallah itu terdapat dalam syurutu la ilaha illallah. Hak dan kewajiban la ilaha illallah ini itu terangkum dalam syarat-syarat la ilaha illallah. 7 syarat yang sangat penting yang harus diamalkan oleh orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah. Karena banyak pada zaman ini khususnya orang-orang yang awam, ketika mereka ditanya tentang syarat la ilaha illallah, mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka tidak sanggup menjawabnya dan menjelaskannya. Bahkan apa yang mereka nyatakan dari kalimat la ilaha illallah dengan perbuatan yang mereka lakukan itu justru bertentangan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Maka intinya kaum muslimin, ketika kita menyatakan la ilaha illallah, tidak cukup dengan ucapan di lisan saja. Harus mengetahui rukun la ilaha illallah. Sebagaimana kita memahami rukun-rukun ibadah yang lainnya. Manakala ada orang yang melaksanakan siam, salat, zakat dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah haji, rukun-rukunnya tidak terpenuhi satu saja kaum muslimin, maka tentu ibadah yang ia lakukan tidak sempurna, bahkan mungkin batal. Ada orang yang berpuasa misal, namun dia tidak niat, sedangkan niat merupakan rukun di antara rukun-rukun puasa. Maka bagaimana puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena satu rukun dari rukun-rukunnya dilanggar. Begitu juga syarat-syarat puasa. Mungkin Bapak sekalian mendapati ada orang-orang non-muslim yang ikut berpuasa. Ada enggak? Diterima? La wallah, demi Allah mereka tidak akan diterima puasanya. Karena tidak memenuhi syarat yang pertama, muslim. Maka dengan demikian la ilaha illallah juga demikian kaum muslimin. La ilaha illallah juga demikian. Maka sungguh berat. Satu kalimat ini dijunjung oleh kita. Bukan hanya berteriak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun rukun, syarat diabaikannya dia. Tidak diperhatikan. Bahkan ketika ditanya, "Ma syurutu la ilaha illallah?" Apa itu syurut syarat la ilaha illallah? La adri, mereka menjawab, "Saya tidak tahu." Karena ketidaktahuannya ini, maka justru apa yang mereka lakukan bertentangan, berlawanan dengan syarat la ilaha illallah. Maka bagaimana kedudukan la ilaha illallah di hadapan Allah kelak? Maka tentu ini baru dinilai sebatas di lisan dan di bibir saja. Karena begitu tingginya kalimat ini Bapak sekalian, atau mempelajari
sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama besar, ya, Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, ketika beliau bertanya atau ketika beliau ditanya orang-orang yang mengatakan bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, ya, ketika ditanya oleh muridnya, mungkin orang-orang yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, beliau berkata, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa farduha dakhala al-jannah. Maka ketika beliau ditanya mengenai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, kan dalilnya ini Bapak sekalian ya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Namun beliau menjelaskan yang disebut dengan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, beliau mengatakan man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa farduha dakhala al-jannah. Yang dimaksud dengan kalimat orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga, maksudnya adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini adalah orang yang menunaikan haknya dan menunaikan kewajiban la ilaha illallah, yang dia itu masuk surga. Jadi bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja kemudian masuk surga. Sebagaimana mungkin hadis yang sering didengung-dengungkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadisnya sahih. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan Bapak mungkin mentalkin atau melihat atau menyaksikan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal. La ilaha illallah meninggal, dan Bapak langsung mengatakan ahlu surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah, itu dengan ditalkin. Namun apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ini, yang disebut mengucapkan la ilaha illallah ini bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, namun orang ini yang mengucapkan la ilaha illallah ini dia menunaikan hak dan kewajiban la ilaha illallah. Jadi tidak ringan. Karena kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, ucapan ini ringan. Ya. Biasanya kita sering mentalkin, walaupun banyak kesalahan dalam mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Yang ia lakukan biasanya adalah dilakukan dengan berbarengan 2-3 orang mentalkin. Cukup satu saja. Cukup satu orang saja Bapak sekalian. Dibisikin di telinga kanan atau kiri, ya, dipandu, ya akhi qul la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah, tidak diganti dengan yang lain, diganti dengan kalimat apa? Allah, Allah, Allah. Karena mereka ada syak dalam hatinya. Apa arti syak, Pak? Keraguan. Nanti kalau kalimat la ilaha illallah diucapkan terlalu berat bagi dia karena kepanjangan. Gitu ya Pak ya? Kepanjangan. Berat, kasihan. Maka ketika Bapak mengatakan kasihan pada orang-orang yang ditalkin la ilaha illallah diganti dengan lafaz Allah saja, maka kenapa Bapak ketika mentalkin diulang-ulang lebih kasihan lagi, bukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tidak bisa, dia nggak sanggup Bapak sekalian.
Maka ucapkan sekali saja, bimbing ayah kita, ibu kita, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, maka diamkan, tunggu, ditungguin. Yang nunggu hanya minimal 1 orang atau 2 orang saja, jangan banyak orang. Karena ketika sedang sakaratul maut, mereka sedang berat. Dua orang saja di kamar, ditungguin. Ketika dia mengucapkan sesuatu selain la ilaha illallah, merintih misalkan, mengadu, maka talkin lagi, ucapkan la ilaha illallah. Ketika udah mengucapkan la ilaha illallah, diamkan lagi, tungguin lagi. Terakhir mengucapkan la ilaha illallah jam 10 pagi. Setelah itu tidak ada kata-kata lagi sampai jam 5 sore. Kemudian dinyatakan oleh dokter misalkan, oh telah meninggal bapak. Maka dia termasuk orang yang terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah walaupun di jam 9 pagi tadi. Jadi bukan yang disebut talqin la ilaha illallah itu nyawa hilang, la ilaha illallah. Bukan ini. Ya mungkin ada, tapi ada nggak Pak? Sinetron. Ya Pak ya? Di mana? Sinetron. Ada, tapi di sinetron jarang. Hatta para sahabat pun mungkin ketika berperang, Bapak sekalian, karena banyak kesalahan di masyarakat kita ketika terutama mentalkin. Maka tadi ketika bilang mereka terlalu berat, terlalu panjang, diganti dengan lafaz Allah. Maka para ulama membenci hanya mengucapkan lafaz Allah saja, karena ini nakirah. Allah apa? Allah itu apa maksudnya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau Allah? Maka ucapkan la ilaha illallah, karena sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tidak dirubah. Yang penting tadi tidak diulang-ulang. La ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kita aja yang sehat mengucapkan la ilaha illallah itu berat. Terlebih beliau ini sedang kritis masa sakaratul maut. Maka ketika beliau ketika ditanya makna dari barang siapa atau orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, kata beliau, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga adalah orang-orang yang menunaikan hak dan kewajiban la ilaha illallah, itu yang masuk surga. Maka yang disebut dengan hak dan kewajiban la ilaha illallah ini terangkum dalam syurutu la ilaha illallah. Maka ketika ada orang yang banyak berulang kali mengucapkan la ilaha illallah, namun sebenarnya syurut-syurut la ilaha illallah tidak terdapat pada dirinya, makanya bukan termasuk ahlu surga, bukan termasuk bagian dari hadis yang dinyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Karena ketika mengucapkan la ilaha illallah itu sebenarnya gampang banget, tapi sebenarnya konsekuensinya sangat. Demikian juga Al-Hasan pernah berkata kepada Al-Farazza, ya, ketika istrinya dikuburkan, beliau mengatakan, ma'adatta di hadzal yaum, apa yang kau persiapkan untuk hari ini, untuk hari kematian. Hasan Al-Basri, Al-Hasan pernah berkata kepada seorang yang sedang menguburkan istrinya, ma'adatta li hadzal yaum, apa yang kau persiapkan untuk hari ini, itu hari kematian ini.
Qala, maka Al-Farazdak ini mengatakan syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Al-Farazdak mengatakan yang dipersiapkan oleh saya adalah mengucapkan atau bersyahadat la ilaha illallah mundu arba'ina sanah, sejak 70 tahun yang lalu. Faqala Hasan, maka Al-Hasan mengatakan na'am. Benar. Itu benar, yang disiapkan untuk kematian itu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah bahkan disebutkan 70 tahun yang sejak 70 tahun yang lalu. Namun apa kata Al-Hasan? Lakin, akan tetapi la ilaha illallah syurutan. Namun la ilaha illallah memiliki syurut, syarat. Fa iyyaka, maka hendaklah engkau jauhi perbuatan menuduh zina wanita yang baik-baik. Hendaklah engkau jauhi perbuatan menuduh zina wanita yang baik-baik. Ini artinya Bapak sekalian, mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah itu sejak kecil, sejak 70, 80, bahkan mungkin lebih tahun. Namun ternyata Hasan Al-Basri mengatakan lakin la ilaha illallah syurutan. Namun ingat, la ilaha illallah itu punya syarat. Karena barangkali ucapan yang kita ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu itu hanya sekedar ucapan saja, namun belum memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Wahab bin Munabbih pernah ditanya, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Kunci surga la ilaha illallah. Namun apa kata beliau? Bala, iya benar. Kunci surga adalah la ilaha illallah, benar. Walakin ma min miftah illa lahu asnan. Namun benar, kunci surga itu adalah miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah, benar. Walakin, namun kata beliau akan tetapi, ma min miftah, setiap kunci illa lahu asnan, pasti ada giginya. Setiap kunci pasti ada giginya. Coba kalau rumah Bapak, yang penting dimasukkan besi gepeng, ya Pak ya. Misalkan kuncinya ketinggalan di mana, dimasukin besi gepeng. Kira-kira diputar bisa? Gak bisa. Kenapa gak bisa Pak? Karena gak ada gigi-giginya. Gigi-giginya sesuai dengan kuncinya, dengan gemboknya. Karena tidak mungkin. Maka fa in ataita bimiftahu lahu asnan futihalak. Nah, maka jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka pasti surga itu akan terbuka. Wa illa, akan tetapi jika tidak ada giginya, wa illa lam yuftah, maka jika tidak ada giginya, yakin Allah tidak akan membuka. Lam yuftah lak, maka yakin engkau tidak bisa membukanya. Maka Bapak sekalian, sekali lagi, ini belum masuk sebenarnya, tapi buat pemahaman kita, buat apa sih mempelajari syurut la ilaha illallah? Karena
diibaratkan gigi-gigi dari kunci. Karena la ilaha illallah adalah kunci dari surga, maka kuncinya tersebut harus memiliki gigi. Karena jika tidak ada gigi, maka mustahil kunci rumah Bapak atau rumah Bapak akan terbuka. Kalau hanya mengandalkan, kecuali dirusak. Maka apa saja 7 syarat la ilaha illallah ini? Yang pertama, terangkum dalam bait syair atau bait syair dari ulama, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbati wan inqiyad wal qabulu laha. Ya, terdapat dalam satu bait syair dari para ulama. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita jelaskan satu persatu nanti Pak ya. Yang menafikan atau kebalikan dari al-jahlu. Kemudian syarat yang kedua al-yaqin. Al-yaqin. Kebalikannya asyak atau raib. Ar-raib, ragu. Yang ketiga al-ikhlas. Kebalikannya asyirku atau ar-riya'u. Yang keempat as-sidqu. Kebalikannya al-kadzabu, al-kadzdzab. Kelima al-mahabbah. Kebalikannya al-karhu. 6 al-inqiyad. Kebalikannya al-tarku. At-tarku. Yang terakhir al-qabul. Kebalikannya ar-raddu. Ar-raddu. Kita akan bahas satu persatu Bapak sekalian ya. Satu atau dua mungkin, menyesuaikan waktu yang ada. Yang pertama Bapak sekalian, syurutu la ilaha illallah adalah al-ilmu. Apa arti al-ilmu Bapak sekalian? Mengetahui. Mengetahui atau berilmu dengannya. Dan alhamdulillah kita sedang, atau bahkan kita sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya, kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah, mengilmui makna la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah yang sudah kita sampaikan adalah intinya menafikan sesembahan dan menetapkan satu sesembahan. Ini disebutkan al-ilmu di sini Bapak sekalian. Jadi mengilmui, mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah di sini, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, kecuali Allah semata. Maka maksudnya adalah mengilmui mengenai menafikan sesembahan, apapun bentuk sesembahan, dan mengilmui menetapkan satu sesembahan, yaitu siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ayat 5. Apa bunyinya Pak?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menetapkan kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah atau menyembah. Pernyataan kita ini Bapak sekalian, penetapan kita iyyaka na'budu, ini penetapan ya Pak ya, bahwa satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang kita ibadahi itu hanya Allah saja. Nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ya, maksudnya adalah kami menyembahmu semata ya Allah, kami menyembahmu semata ya Allah, dan tidak menyembah selainmu. Kami meminta pertolongan hanya kepadamu ya Allah, dan tidak meminta pertolongan kepada selainnya. Jika ada orang yang masih meminta pertolongan kepada selain Allah, dia belum mengilmui, dia belum mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kalau dia masih meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta perlindungan, meminta keselamatan, meminta hal-hal yang itu sudah hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita agar mengilmui la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah atau ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, kecuali Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengilmui makna la ilaha illallah. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sudah mempelajarinya. Pegang kuat-kuat Bapak sekalian, bahwa makna yang kita pelajari adalah la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Artinya ilmu dari makna ini adalah kita meniadakan semua sesembahan dan menetapkan satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang mengetahui hak tauhid dan mereka meyakininya. Para ahli tafsir mengatakan makna dari illa man syahida, kecuali mereka yang mengetahui, adalah kecuali mereka yang mengetahui apa yang mereka syahadatkan tersebut oleh lisan dan dari bibir mereka. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa huwa ya'lamu, barang siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui, dia mengilmui dengan benar, dengan jujur, mengilmui la ilaha illallah dakhalal jannah, mereka lah orang yang akan dimasukkan dalam surga. Jadi orang yang meninggal dengan membawa pengetahuan dan ilmu untuk mengucapkan tentang ucapan la ilaha illallah, dia yang berhak mendapatkan surga Bapak sekalian. Jadi bukan hanya mengucapkan beribu berjuta kalimat ini, bahkan menggembor-gemborkan la ilaha illallah, namun dia tidak paham dengan maknanya. Namun dia tidak paham dengan maknanya. Justru kebalikannya, yang ia lakukan selama ini justru bertentangan dengan makna la ilaha illallah itu sendiri. Dia masih meminta kepada
sang bau rekso. Nah, gitu Pak ya. Masih. Kemudian masih menyimpan benda-benda yang dianggap bisa membantunya menjadi penglaris misalkan. Terus kemudian membantunya untuk menjaganya setiap berangkat kerja, pulang kerja. Membantunya untuk mendapatkan rizki ya atau harta lebih banyak. Nah, orang-orang seperti ini tentu belum memenuhi syarat yang pertama, dia mengilmui. Itu mengilmui makna la ilaha illallah. Dan yang kedua ya, dan yang terakhir mungkin 3, 4, 5, 6, 7 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi yang kedua al-yaqin. Al-yaqin. Setelah kita mengetahui, memahami, mengilmui makna dari la ilaha illallah, maka syarat yang kedua kita harus yakin. Meyakini. Tadi lawan dari yakin apa Bapak sekalian? Syak, ragu, bahkan mungkin tidak menerima. Tidak ada keraguan. Maka seseorang yang telah meyakini secara tegas kalimat la ilaha illallah tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, inilah orang yang tauhidnya benar. Kalimat la ilaha illallah benar. Orang-orang kafir Quraisy, dia mengilmui, dia memahami makna dari la ilaha illallah, tapi yakin? Meyakini tidak Pak? Tidak. Dia tahu makna la ilaha illallah. Dia tahu konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu harus dihilangkan sama dia. Dia tahu maknanya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah ini, Lata, Uzza dan seterusnya itu harus dihilangkan dan menetapkan satu Tuhan siapa? Allah. Mereka nggak mau. Mereka tidak meyakininya, tidak mau meyakininya. Bukan ragu lagi, tidak meyakininya. Karena yang mereka yakini adalah Tuhan-Tuhan yang memberikan, yang mereka sembah itu ya ini. Nama-nama orang soleh ini, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Kurang lebih 360 berhala yang dibawa yang berada di sekitar Ka'bah. Ya. Yang berhala yang paling besar berhala Lata, yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Bani Khondaf. Dia ketika datang ke negeri Syam melihat berhala besar dibawa oleh dia ke Ka'bah. Kata Nabi mengatakan awwalu man ghayyara dina Ibrahim Amr ibn Luhai ibnu Khondafin. Yang pertama merubah agama tauhid, agama Ibrahim menjadi agama jahiliyah adalah Amr ibn Luhai ibnu Khondafin, dari Bani Khaza, yang membawa berhala ini ke dekat Ka'bah. Dan syarat kedua la ilaha illallah adalah yakin Bapak sekalian, dan keyakinan yang full, dengan keyakinan yang tinggi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Al-Hujurat ayat 15. Makna dari kata lam yartabu Bapak sekalian
Makna dari lafaz lam yartabu, mereka tidak ragu, artinya mereka yakin. Mereka yakin dengan apa yang diucapkannya, la ilaha illallah, dengan tentu dengan mengetahui makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Dalam Sahih Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah SAW bersabda, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syak fihima illa dakhalal jannah. Syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah dan hamba yang tidak seorang hamba yang tidak meragukannya dan membawa keduanya ketika bertemu dengan Allah ketika meninggal, maka orang ini dakhalal jannah. Jadi bukan tidak ada keraguan lagi Bapak sekalian. Demikian juga adalah dari hadis yang lain, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Barang siapa yang kau temui di balik penghalang ini yang bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin terhadap hal itu, maka berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia termasuk ahlu surga. Dua syarat yang baru kita sampaikan ini Bapak sekalian adalah merupakan bagian dari kesempurnaan dari syahadat kita, la ilaha illallah. Harus ada pada diri kita pengetahuan mengenai la ilaha illallah. Yang kedua, harus meyakini apa yang sudah diilmui. Maka tentu ini bersambung Bapak sekalian. Tidak mungkin orang yakin kalau tidak tahu. Betul tidak Pak? Tidak mungkin dikatakan Bapak yakin nggak sama la ilaha illallah? Nggak tahu. Bagaimana bisa yakin kalau dia tidak mengilmui? Ya, terlebih lagi kesalahan dalam memaknai makna la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita membahas hal yang sangat urgent, sangat penting sekali Bapak sekalian, karena mungkin sampai dengan hari ini ya kita baru mengenal atau dikenalkan ternyata la ilaha illallah, ternyata syahadat itu ada syarat dan rukunnya. Selama ini mungkin yang kita pahami adalah syarat, rukun, ya, nawaqidu yang membatalkan itu hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Namun ternyata yang menjadi pondasi ibadah kita, keislaman kita, itu pun dibahas di sana hal-hal yang bisa membatalkan, ya, terdapat rukun dan syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Ketika Bapak sekalian, ya, belum dong misalkan, belum dong tuh belum ngeh, maka coba ingat yang sudah kita pahami dan kita yakini. Jika sholat yang kita laksanakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, kira-kira seperti apa? Bapak akan menjawab tidak sah. Demikian juga syahadat kita. Demikian syahadat kita. Banyak orang yang melaksanakan siang, perbanyak siang, namun syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Banyak orang yang bolak-balik melakukan ibadah haji, tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Banyak orang yang melakukan sholat, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Maka tentu Bapak akan mengatakan tidak sah atau tidak sempurna. Maka demikian juga, dan apalagi ini hal yang menjadi
fondasi dari keagama kita ini, yaitu syahadat la ilaha illallah, dan kemudian nanti kita akan teruskan Muhammadur Rasulullah, maka ini tentu lebih mendapatkan perhatian dari kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan Bapak, satu atau dua, wa faliyatafadhal, dipersilakan. Wassallallahu ala Muhammad. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Baik Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan pagi hari ini. Insyaallah kita akan bahas syarat yang ketiga, 4 dan seterusnya. Bahkan nanti kita akan lanjut di nawaqidul la ilaha illallah, hal yang membatalkan la ilaha illallah. Karena jangan sampai Bapak sekalian, kita ternyata sudah mengakui la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, nanti syarat-syarat yang lain, ikhlas, ya, qabul, mahabbah yang tadi kita sebutkan ada pada diri kita, namun kita ternyata melakukan hal yang membatalkan la ilaha illallah. Bagaimana kalau Bapak ketika dalam keadaan sholat kemudian buang angin? Apakah Bapak mau meneruskan sholatnya? Bapak tidak tenang, sudah batal saya, harus memperbaiki lagi. Apa diperbaiki? Dengan berwudu. Demikian juga la ilaha illallah. Ketika nanti ada hal-hal yang kita sebutkan, ya, dari penjelasan para ulama tentang hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, ternyata ada, iyadzubillah, maka tentu segera memperbaiki diri, segera bersuci kembali, yaitu dengan mempelajari atau kembali kepada tauhid, tinggalkan hal yang membatalkan tersebut. Karena tentu ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, misalkan melakukan hal-hal yang menjadi pembatal la ilaha illallah, sampai dengan dia meninggal belum dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun amal yang dia bawa maka tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faja'alnahu haba'an mansura. Allah akan menjadikan amal-amal mereka seperti debu yang berterbangan. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.